Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, mbak-mbak yang saya hormati, mbah-mbah yang saya hormati. Iya kan tiga golongan ini. Iya. Saya melihat hari ini lebih cerah ketimbang pertemuan kemarin. Ya. Kenapa kok kemarin? Karena kita nggak ketemu. Ini tanggal berapa sih? 14 masih cerah ya. Iya, biasanya yang cerah itu kan tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sudah mulai rodok merengut. 10 mulai pusing. 11 sudah tidak berangkat pengajian. Ini 15 hebat. Baik ibu-ibu sekalian, saya langsung ke materi saja karena sudah jadi aturan jam 2 tit harus selesai. Ya, harus selesai. Tapi kali ini tidak, insya Allah nanti sebelum maghrib kita selesai. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda gini, "Lamma khalaqallahul khalqa kadzaba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlubu ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan ketika mencipta manusia, Allah sudah menulis di dalam kitab Allah di arsy. Inna rahmati, sungguh kasih sayangku, taghlubu ghadabi, mengalahkan murkaku. Inna ghadabi Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, taghlubu ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Ibu-ibu sekalian, kalau ini dibalik, kita nggak bisa hidup. Iya.
Kalau ini dibalik, kita nggak bisa hidup. Inna ghadabi, murkaku, mengalahkan kasih sayangku, taghlubu rahmati, maka kita tidak bisa hidup. Panjenengan batin elek keplak malaikat. Iya, panjenengan takbir Allahu Akbar ngalamun tempeling karo malaikat. Ya, karena Allah murka terus. Kalau Allah murka, Sindoro sudah meledak. Kenapa? Karena di Wonosobo ini ternyata maksiatnya luar biasa. Tetapi Allah sudah menuliskan di Lauh Mahfuz di Arsy bahwa inna rahmati, rahmatku taghlubu ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Sehingga murni dunia ini bentuknya hanya ibtila. Dunia ini bentuknya hanya permainan. Dunia ini bentuknya hanya sementara. Tujuan kita bukan dunia loh ibu-ibu, ini jangan lupa. Gak usah panjenengan sedih dengan problema dunia. Bukan tujuan. Apalagi selama ini kita mengetahui bahwa orang sehat itu pasti hampir sakit. Siapa yang sehat? Semuanya kan hampir sakit berarti. Siapa yang sekarang sedang bahagia? Hampir menderita itu. Ya. Siapa yang sekarang muda? Hampir tua itu. Siapa yang sekarang tua? Hampir. Iya, memang itulah hidup. Gak ada yang langgeng, ibu. Kalau panjenengan melihat ada orang berbahagia, itu sekarang kita lihat. Coba nanti 2-3 tahun yang akan datang, kayak apa mereka? Apakah masih tetap berbahagia? Belum tentu. Panjenengan kesembelengeren. Kesembelengeren itu bahasa Indonesianya apa? Kesembelengeren. Terpesona dengan seorang laki-laki ganteng. Saya aja kalah kok. Jangan terlalu heran, itu sebentar lagi tua. Saya masih ingat ibu, ketika dulu saya pertama-tama ketemu dengan Bu Mulyono. Ya Allah, Bu Mulyono cantik sekali. Iya. Saya ketemu pertama kali dengan beliau itu, kenal dengan beliau itu kalau nggak salah tahun 98. Ya Bu melihat ya. Tahun 98 nggih. Pertama-tama saya pengajian di Tawangsari. Sampai hari ini nanti sore nanti saya pengajian di Tawangsari. Setiap hari Kamis dari 98. Sudah berapa tahun itu? Sudah bertahun-tahun. Waktu itu saya melihat Bu Mulyono, cantiknya. Gitu. Tapi sekarang lebih cantik hatinya. Kalau dulu lahir, ya Bu Budi dulu cantiknya luar biasa. Mana Bu Budi? Ya itu sebelah itu Bu Budi ini. Iya. Masya Allah gitu. Ya. Saya pertama kali melihat Bupur. Mana Bupur? Nah itu Bupur. Bupur itu dulu cantiknya luar biasa. Iya. Yeah. Setelah sekian tahun lama kelamaan tanpa terasa, sekarang Bupur, Bu Mulyoto,
Bu Budi sudah tidak suka bercermin. Iya, delok gitu. Gitu. Iya, saya juga. Makanya saya kalau pengajian di Al Hasna nggak pernah terlambat karena nggak bercermin dulu saya. Ini yang muda-muda ini masih banyak terlambat. Iya. Iya. Karena alis diurus. Ya, idep diurus. Bibir diurus. Mancung-mancungkan hidung terlebih dahulu. Baru setelah itu make upan. Baru setelah itu alah, le mejeng di depan cermin. Iya. Ada yang kesindir nggak sih? Ada yang kesindir nggak sih? Iya. Iya, makanya sekarang Bu Mulyoto, Bu Pur, Bu Budi itu kalau pengajian nggak pernah terlambat, selalu lebih dulu daripada saya kalau pengajian. Kenapa? Karena sudah kilat gitu nih. Wedak tempel ke tangan selesai itu berangkat. Dulu ya Allah gitu nih. Jadi gini maksud saya gini. Nggak usah kita memikirkan banget memikirkan dunia. Nggak usah kita banget memikirkan apa namanya harta. Wong harta itu ikut. Ketika kita rajin ibadah, kita rajin berzikir, kita rajin bersabar, kita rajin usaha, kita akan berjalan dan otomatis. Tetapi kalau kita memikirkan dunia, dipikirkan dunia, dunia itu bagaikan bayangan kita. Pernah melihat bayangan? Kalau kita berjalan, bayangan ikut. Kalau kita lari, bayangan ikut. Kalau kita mandek, bayangan ikut. Mandek, itu dunia. Gak usah dipikirkan. Panjenengan yang sekarang sudah sepuh-sepuh nggak usah prihatin. Diceneng kono ceneng. Kan ada ya. Ada orang yang ini, saya teringat dengan almarhumah Titik Puspa. Almarhumah Titik Puspa itu meninggal dunia di usia 82 apa ya? 85. Iya, masih cantik. Masih cantik. Mati nggak? Mati. Lombok sing ayune kaya ngopo mesti, apalagi yang tidak ibu yeah. Nah karena itulah ibu-ibu sekalian, tugas hidup kita di dunia ini menghitung. Kita ini tugasnya menghitung. Menghitung apa? Menghitung amal kita. Apa yang sudah saya bisa lakukan? Aku sudah usia sekian ini harus tergesa-gesa. Tidak main-main lagi. Saya harus segera sholat yang khusyuk. Orang udah usia 50 tahun sholat ingin ngalamun gak prihatin. Ada di antara panjenengan yang sholatnya masih suka ngalamun. Ya. Wong Gusti Allah tuh kadang-kadang ya kalah karo tempe pecel. Ya. Gitu. Karo sholat karo mbaten yang goreng tempe pecel kita kegaringen lho. Duh, mriki ke bojone nyong padahal ora seneng nek garing kaya ngono. Gitu. Iya, yang dipikirkan tempe pecel. Ini nyesewu panjenengan ibu-ibu ini lemahnya di telinga. Iya ibu, lemahnya di telinga. Ya sekarang jawab, siapa di antara panjenengan yang ketika mendengar azan
kemudian menjawab adzan. Ini ada yang tidak sadar, kupingnya lemah. Ada orang mengatakan kuping lemah itu apa artinya? Bahasa Jawanya budek. Budek. Mbunya rada dawa, budek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Egen ngobrol wae. Egen goreng wae. Bisa masak aja. Kemudian qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab, engko dingin lah. Siapa yang masih semacam itu? Ibu-ibu yang muda-muda, ingat loh, panjenengan belum tentu sampai tua loh. Yang muda, belum tentu sampai tua. Saya dalam 2 bulan itu takziah 5 kali. Yang pertama usia 27 tahun meninggal. Yang kedua usia 26 tahun. 2 hari kemudian saya takziah lagi usia 28 tahun. Kemudian habis itu paginya saya takziah lagi usia 27 lagi. Belum lama ini 3 hari yang lalu saya takziah lagi 27 tahun 5. Dan yang 4 perempuan. Ayo kono. Yang perempuan 27, 26, 28, 27. Gitu. Saya pikir, kenapa kok wanita ya? Kenapa wanita? Yang matinya muda. Padahal biasanya yang gampang meninggal dunia kan laki-laki ya. Ya, biasanya yang gampang meninggal dunia kan laki-laki. Emang iya, buktinya apa? Buktinya, saya jujur aja, buktinya janda lebih banyak daripada duda. Coba panjenengan di kampung-kampung panjenengan. Kayak duda, janda kan gitu toh. Iya. Jadi kalau panjenengan yang sekarang masih dengan garwa panjenengan, kemungkinan yang meninggal dunia garwa panjenengan dulu, jangan khawatir. Ya, saya dengan istri saya kemungkinan saya dulu yang meninggal dunia. Gitu. Tapi ada yang bantah, tidak Pak Haris, enggak gitu masalahnya. Nek wong lanang, nek wong wedok ditinggal mati oleh suami, banyak yang bertahan, tidak nggarwa lagi. Tetapi laki-laki ditinggal oleh istri, kata panjenengan itu, laki-laki ditinggal oleh istri karo mikul kerendane karo miling-miling sapa ya gantine kan gitu. Iya. Saya punya teman Ibu. Usianya sudah 54 tahun. 54 tahun. Beliau ditinggal oleh suami, ditinggal meninggal dunia oleh suami pada saat usia 48 tahun. Sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun menjanda. Saya tanya, Bu, jenengan kok orang garwa meneh toh? Apa jawabannya coba? Lah prige ya ora ono sing nglamar. Lenek laki-laki ditinggal istri langsung bisa ngelamar sana nggak mau, lamar itu nggak mau, ngelamar yang itu kan gitu. Tapi kalau perempuan orang nasi ngelamar orang iso ngelamar Ibu. Itulah penyebab mengapa banyak janda.
Jadi bukan karena laki-laki lebih mudah mati, tidak. Ternyata. Tetapi karena wanita adalah makhluk pasif. Iya, harus pasif. Ya, gitu. Tidak ada wanita ngelamar wong lanang. Ya. Baik, kita tinggalkan dulu masalah itu ya. Ini topiknya bukan ke sana kok. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ini pelajaran yang pertama. Panjenengan kita semuanya tidak usah prihatin dengan urusan dunia. Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Rasulullah itu keseharian lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau dahar sebelum kenyang sudah berhenti. Karena Rasulullah tidak ingin kehilangan kenikmatan. Memang betul kok. Makan itu piring yang pertama yang paling nikmat. Kalau tanduan sudah nggak nikmat. Betul ya? Ini saya berbicara kepada orang yang usianya 60 ke atas. Orang-orang usia 60 ke atas itu kalau makan sedikit. Kalau makan sedikit, ngemilnya yang banyak. Kalau yang muda makannya banyak, ngemilnya juga banyak, kan gitu. Ya. Makanya banyak sekali orang-orang itu prihatin, ya Allah, aku ini pertumbuhannya ke samping terus katanya. Iya, enggak pertumbuhan ke atas ya. Tidak, untuk pertumbuhan ke atas itu batasnya kalau wanita kan 16-17 tahun. Kalau laki-laki berapa? Laki-laki 22 tahun baru berhenti. Ya, kalau laki-laki sampai 22 tahun. Kalau wanita sampai 17-16 tahun. Makanya rata-rata anak-anak SMP, anak-anak SMP itu ada kecenderungan lebih besar anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak laki-lakinya masih kecil-kecil. Tapi ketemu di SMA, loh, dia modot temen gitu. Modot. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kita di dunia. Kenapa? Karena Allah bersifat menunggu. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Uiddat lil ladzina amanu. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Ibu, panjenengan harus bersaing, Ibu. Nggih. Bersaing apa? Bersaing tentang amal ibadah, bersaing tentang akhlak, bersaing tentang kelembutan, bersaing tentang sedekah, bersaing dan lain sebagainya. Bukan bersaing tentang gelangnya. Nggih. Angger sing omuk sing gelange akeh gede-gede omuk banget. Nggih. Bukan itu persaingan, bukan harta. Bukan bola-bali panjenengan ngunduh pengajian, ngunduh rapat, ngunduh arisan, ngunduh PKK, ngunduh dawis sebab karena rumahnya baru direhab. Pamer-pamer no terus. Tidak, bukan itu. Allah di dalam surat Ali Imran sudah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Enggal. Kenapa kok Allah menyuruh supaya kita enggal-enggal? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Walan tadri fi ayyi ardin tamut. Kamu tidak akan pernah tahu kapan akan mati. Makanya yang namanya takziah itu pahalanya gedenya luar biasa. Kenapa? Itu untuk mengingat mati.
Yang ibu di Argopeni itu 4 bulan yang lalu suaminya meninggal. Iya kan? Kemudian kemarin putra yang nomor 4 meninggal. Sakit hanya 2 hari. Sakitnya hanya 2 hari meninggal dunia usia 27 tahun. Bocah gagah. Mong jenenge mancen gagah. Iya, gagah waskito putra. Yo, sing gagah aja meninggal dunia. Nggih. Apa maneh panjenengan ora ana sing gagah. Jadi Ibu sekalian yang saya hormati, yuk kita waspadai hidup kita. Tundukkan hati kita ketika menghadap Allah. Tidak usah berpikir terlalu panjang ketika sedekah. Allah mengganti. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang suka meminjamkan sebagian hartanya kepada Allah, Allah akan mengganti lebih banyak. Berlipat ganda. Pengajian ngisi kota amal 2000. Gede-gede ini 5.000. Kenapa kok 5.000? Orang duwe 2.000-an. Masya Allah. Nggih. Mau berangkat pengajian delok dompet sik. Ono 2.000-an apa ora? Nggih. Lho, sedekah kok padake karo parkir. Parkir sepeda motor nanti bayarnya berapa tadi? 2.000. Jur dihitung sing 2.000 nggo parkir, sing 2.000 nggo kotak amal. Ketika masukkan, ya Allah, moga-moga saya masuk surga. 2.000. Saya dulu pernah cerita pada panjenengan Ibu. Itu pengajian saya. Yang datang kebetulan memang itu pengajian ibu-ibu. Ketika pertama kali saya membuka, yang hadir sekitar 40. Minggu kedua sekitar 50 berapa gitu. Kemudian minggu ketiga sudah 60-an. Bendahara prihatin sekali. Saya tanya, Bu, kota amal pinten Bu? Kota amal mung 56.000. Sing rawuh swidak. Kota amal 56.000. Saya maklum karena ini baru awal pengajian. Mereka belum mempunyai pengetahuan tentang bersedekah. Kemudian pada minggu keempat terjadi klesak-klesak, kusak-kusuk. Ada yang lapor pada saya, Pak Haris, Bu itu yang membuat gara-gara. Bu itu, saya nggak boleh sebut nama, orangnya masih hidup soalnya. Bu itu bikin gara-gara. Kenapa? Dia tuh suka pamer katanya. Memang kenapa kok pamer gimana? Beliau itu kalau sedekah, kalau mau masukkan kotak amal, itu duitnya dilembar-lembar dulu. Duit 20.000 itu dilembar-lembar dulu sampai kalengnya, sampai ke tempat dia, nah baru dimasukkan. Satu ketika dia mengeluarkan duit 50-an ribu dilembar-lembarkan dulu, dipamerkan dulu sama orang-orang. Habis itu dilipat kemudian dimasukkan. Oh ya. Saya belum benar kesimpulan. Lah kok malamnya saya mungkin yang digelendengi itu enggak nyaman ya. Ada tamu ibu yang digelendengi itu.
Pak Aris, saya mohon maaf Pak Aris. Saya prihatin sekali dengan keadaan kotak amal kita. Padahal kotak amal kita itu rencananya kalau sudah dapat cukup banyak akan kita salurkan ke panti asuhan. Tapi bagaimana kita menyalurkan Pak Haris kalau satu minggu dapat 50.000, dapat 56.000. Yang kemarin kita mendapatkan hanya berapa? 42.000. Makanya saya prihatin sekali. Saya mungkin orang akan mengatakan saya pamer, tapi niat saya syiar. Biar orang podo nyontoh. Saya lembarkan duit 20.000, kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 100.000. Saya lembar-lembarkan biar mereka semuanya tahu. Dan memang ternyata hasilnya luar biasa Ibu. Setelah ada dua bulan lah, sudah sampai minggu yang ke-10, berarti berapa bulan? Berapa bulan itu? 2,5 bulan ya. 2,5 bulan itu pendapatannya melonjak tinggi. Dari 55 tiba-tiba dihitung mendapat 380. Sampai akhirnya setelah setengah tahun dari jumlah 60 orang itu mendapatkan berapa? Mendapatkan mencapai 500.000. Kalau di sini berapa Mbak? Bu? Bendahara siapa mana bendahara? Berapa dalam satu pengajian? 600, 700 bagus. Berarti panjenengan sudah mendaftar surga. Ya, ini ada tulisannya tadi, datangilah taman-taman surga. Iya Ibu. Panjenengan yang nyansau ini hanya untuk selorohan aja. Panjenengan yang kalau sedekah memasukkan kotak amal di atas 10.000, ada yang kemudian jadi miskin enggak? Enggak lah. Malahan berkah sekali, Allah itu membalasnya luar biasa. Jangan ngacung loh ya. Siapa yang tahun kemarin tidak kurban? Jangan ngacung. Bahan sing ngacung akeh banget, saya takut. Ibu perlu tahu lah Ibu. Ibu tepang mbok gendong di pasar. Itu saya kenal 3 orang. Yang saya tahu 3 orang. Itu rutin setiap tahun kurban. Gitu. Panjenengan tepang bakul godong gedang yang untuk lemper, untuk arem-arem dan sebagainya itu ada 1 orang yang setiap tahun kurban. Ada di antara panjenengan yang lebih miskin dari Mbok Gendong? Mereka bisa berkah sekali rezekinya ya karena menolong orang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang yang suka menolong. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, maka kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wala in asatum falaha. Tetapi kalau kamu berbuat jahat pada orang lain, kamu sedang berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri kenikmatan Allah dengan beribadah lebih baik, bersedekah lebih baik, lebih banyak, la azidannakum, maka pasti aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian pelit, tetapi kalau kalian nyengit,
Tetapi kalau kalian balas dendam, tetapi kalau kalian dengki, tapi kalau kalian hasad, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jangan hitungan kepada Allah. Sudah sesuai dengan naluriah saya. Bismillah, nanti saya di Al-Hasna akan sedekah kotak amal 20.000. Selesai, sudah. Kemudian mikir piro ya nek 20.000 ya. Mamane 20.000. Dunya ngarep tuku nganu. Prige ya. 10.000 wae lah. Ini 10.000 kancane wae ana sing 5.000-an, ana 5.000 wae lah. Ayo setan terus turunkan terus. Demikian pula yang saya ibu-ibu sekalian, hati-hati sekali. Saya selalu mengingatkan hati-hati sekali. Manusia yang paling mencelakakan panjenengan ada 3. Jangan lupa itu. 1, suami. 2, anak. 3, orang tua. Itu paling mencelakakan panjenengan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Makanya ibu-ibu sekalian, jadilah manusia yang suka ngalah. Ngalah itu kalah atau tidak? Tidak. Jangan suka menjadi orang yang balas dendam. Bu, apa Pak? Yang kayak wedang bu. Sam kesal wedang. Gawe dewek lah. Masya Allah. Nerakain. Persoalannya bukan kepada suami. Tetapi perintah suami sama dengan perintah Allah. Ibu, putra panjenengan itu siapa sih? Jangan lupa loh, putra panjenengan itu hanya titipan. Satu hari panjenengan perintah pada putra panjenengan, Mas, dia nyapu ya, Mbak, dia nyapu ya. Apa artinya? Perintah, pengharapan. Mesti munculnya satu di antara 2. Betul kan? Apa? Dia nyapu ya, jawabannya ya atau moh. Kan gitu tuh? Ya, siap. Jangan semua permintaan harus terturuti. Kenapa demikian? Karena ketika kita memerintah anak, jangan lupa, anak ciptaan Allah. Otaknya ciptaan Allah, hatinya ciptaan Allah, mulutnya ciptaan Allah. Maka ketika kita menyuruh anak kita, kok anak kita tidak mau, berarti Allah tidak menghendaki. Selesai. Dan itu adalah pendidikan yang terbaik. Saya dulu pernah menyontohkan. Ada seorang anak, tak samakan aja contohnya. Ada seorang anak SMP. Didhawuhi oleh ibunya, Mbak, ibu tuh kok ana kerupuk ya nang warung ya, moh. Ya wis nek ngono dhek sing nyapu, ibu tak tuku kerupuk. Gah. Kalau ini terjadi pada diri panjenengan, setelah itu 10 menit kemudian anaknya bilang, Bu, apa jawaban panjenengan? Ada 2 golongan di sini. Yang pertama, apa? Bu, apa? Nyanyian duit Bu, apa duit? Keplak hisan. Kongkon angel. Ini ibu pendendam. Sifat yang semacam ini yang sering disia-siakan oleh anak ketika ibu tadi tua. Yang namanya balas membalas itu tidak akan pernah selesai.
Ibu yang kedua, bu, apa ya? Nyon duitnya tah bu, oh ya sedelok ibu tak ngerombongke nyapu sik ya. Nah, kemudian nyon duit piro? Ya nek ana 10.000, iya sedelok. Diambilkannya apa tanggapan anak? Ya Allah, ibu inyong apikane po. Padahal nyong terus wae kong dikongkon emoh. Lah kok ibu dijaluk duit langsung ngekei ya Allah. Dia ada semacam janji pada dirinya sendiri, tetapi yang disentak apa duit keplak sisan dolan ora kongkon angel apa yang dipikirkan anak ya mesti beninya kaya ngono nyengit galake pol sengit mana dan itu tertanam di dalam hati seorang anak. An-naksu al-ilmu fi sigori kan naksi alal hajar. Kesan di waktu muda itu bagaikan ukiran di atas batu. Pernah ke Borobudur? Itu diukir sudah ratusan tahun yang lalu. Hilang enggak? Tidak. Jangan pernah berbuat kasar kepada anak-anak kita. Karena anak kita nanti akan membalas kasar dengan kita. Padahal kita pada waktu itu sudah tua. Le mlaku wis alon. Disentak karo anak. Ya Allah. Nyongke kurang apa ya karo bocah-bocah. Nah lo, kurang apa? Kurang ajar. Demikian pula kepada suami. Jadi ibu-ibu sekalian, dua orang yang paling berbahaya dalam hidup kita. Satu, suami, kalau saya istri. Berani berkhianat kepada istri, Masya Allah. Salate ora ditampa, sedekah ora ditampa. Begitu Pak. Ya, risikonya laki-laki itu. Saya paling geding dengan laki-laki yang kementus. Ya, saya ini enggak ada yang laki-laki ya, kecuali saya. Ya, seorang laki-laki ngomong tentang laki-laki ini. Laki-laki itu makhluk Allah yang diciptakan benar-benar untuk menguji wanita. Karena ada seorang wanita mantannya bujininya orangnya tidak tahu diri. Yang kurang apa karo bojone ibu jenenge malah kaya ngono. Kan begitu tuh. Banyak yang semacam itu. Laki-laki itu tidak makhluk yang tidak tahu berterima kasih katanya. Nggih. Biyen dong jaman gen miskin duh le sayang karo nyong kaya ngono. Pasan saiki wis sugih. Ada yang semacam itu. Ya. Padahal saya jujur aja Ibu. Laki-laki tanpa pertolongan wanita, Masya Allah Ibu. Saya pernah merasakan soalnya Ibu. Kapan itu? Ketika ditinggal istri haji Ibu. Masya Allah. Saya benar-benar kelimpungan Ibu. Iya. Gitu. Sampai jamaah pengajian itu ada yang niteni, Pak Haris, kita kok nggak semangat temen sih? Ada yang makan gitu. Emang saya kurang semangat? Iya. Ternyata jebula karena ditinggal istri haji. Lah untung ming 40 dino. Lah nek 45 dino. Masya Allah. Yeah. Kalau wanita itu, ya, wanita ditinggal suaminya. Selama ini saya berkali-kali, berulang kali haji umroh. Istri saya santai aja itu. Saya pulang tambah gemuk. Iya itu wanita, kuat sekali. Itu ayam.
Buka kartu ini. Iya, gitu. Memang kita harus jujur Ibu. Wanita dengan laki-laki itu lebih kuat wanita. Lebih kuat wanita. Nek tenaga mungkin laki-laki, tapi mentalitas, kesetiaan lebih kuat wanita. Kalau lebih kuat laki-laki, laki-laki yang hamil. Iya kan? Laki-laki yang suruh melahirkan. Iya. Makanya benar, saya percaya kalau sesakit-sakit rasa sakit adalah ketika melahirkan. Ada ibu yang mantan gitu. Saya tanya, "Bu, putrane panjenengan pinten?" "Pitu." Sesakit-sakit rasa sakit itu melahirkan. Anaknya pitu. Kalau enggak wanita yang hebat, enggak mungkin itu. Ya. Menantu saya yang barep itu anak nomor 13. Masih mempunyai adik 3. Jadi semuanya 16. Saya kalau nyawang besan saya, astagfirullah, hebat. Kayak apa dulu zaman anak-anak tuh masih kecil-kecil ya. Masya Allah, 16 putra putri. Itu kalau sedang lebaran kumpul, woloh. Itu sekeluarga itu karena sambil anak ada cucunya dan lain sebagainya sekitar 70-an orang. Ya, Ibu. Ada menantu, anak, cucu itu sekitar 70-an orang. Gemreyek kayak ngono, Masya Allah saya bayangke gitu. Satu ketika dulu menikah Ibu, ketika menikah saya bingung penginapan mana. Kalau saya kan penginapan mana yang murah, yang dekat, yang luas. Pikir tak cari kemana-mana. Kalau di hotel, saya rumahnya agak jauh dari hotel. Yang paling dekat Kresna. Nginepkan di Kresna. Nggak usah tak jawab, wis guyu ae lah cukup ya. Gitu kan. Tak nginep nang Kresna. Segitu banyak Ibu, 2 bis. Nah, akhirnya kemudian saya menemukan di depan Kresna, yaitu di PJKA. Iya, PJKA. Tempatnya luas, longgar. Gitu. Pada waktu itu musim duren. Ada ipar putra dari besan yang menanyakan, "Pak, di sini yang jual duren mana ya?" Oh, ini sinyal nih. Nanti saya kirimkan duren. Kemudian saya nelpon teman, "Mas, duwe duren piro, Mas?" "Ini kita baru aja petik Pak Aris." Gitu. Tolong dikirimkan ya. "Berapa Pak Aris?" "Terserah panjenengan. Saya minta duren yang seharga 400.000. Terserah mau dikasih berapa. Tolong kirimkan ke PJKA." Setengah pick up Ibu. Duren setengah pick up diturunkan di sana. Saya belum datang. Begitu datang, wis pating gulasah kulitnya, wis entek Ibu. Ya saya sih seneng-seneng aja. Masya Allah, duren semene akeh katanya. Kata putranya, "Oh, enak betul durennya. Gak ada yang gagal Pak Aris. Enak semuanya." Saya alhamdulillah saya bisa menyenangkan keluarga besan gitu ya. Itu enggak, pelajaran kita di sini 16 orang, seorang wanita, satu wanita melahirkan semuanya 17, yang satu meninggal dunia.
Gitu. Ada panjenengan yang mempunyai putra 10? Iya, zaman sekarang udah wale. Iya, zaman dulu kalau ditanya ibu putra pinten bu, kalau walu alhamdulillah. Sing bajeng kakono putri bu, putri nomor kali, alhamdulillah putri. Nomor 3, nah nomor 3 putri. Nggih sing 6 putri, sing kalih jaler gitu. Dan semacam itu. Kalau dulu ditanya, "Ibu putra pinten, Bu?" Kalih. Hah? Mong kalih. Ayang. Sekarang, "Ibu putra pinten, Bu?" 8. Hah? 8. Nggih. Nggih. Gitu. Padahal nyawa Bu, ini rahasia untuk panjenengan yang sudah kedaluarsa. Anak itu semakin banyak itu semakin baik. Semakin berkah. Rezekinya datang dari Allah. Gitu. Dan semakin kuat. Contoh yang paling dekat dengan panjenengan siapa? Ayo. Ustazah Eva. Saya salut acung jempol dengan beliau. Hebat. Hebat. Yeah. Itu contoh wanita yang kuat itu. Putranya sekarang berapa ya? 6. Nampaknya masih ada 2-3 lagi. Iya. Gitu. Yeah. Dan beliau masih tetap bisa mengisi pengajian. Dan beliau pengajiannya paling bagus dah. Saya melihat dari penceramah panjenengan saya kira setuju. Dari semua mubalik di Wonosobo paling hebat Mbak Eva, Ustazah Eva. Gitu. Sayangnya beliau jarang teman yang perempuan. Iya kan? Iya. Gitu. Anak saya juga sering mengisi pengajian, anak perempuan saya bareng yang barep. Tetapi karena lebih aktif di organisasi sehingga pengajian kurang mendapatkan perhatian. Gitu. Yeah. Suaminya juga ya sama-sama satu alma mater dengan Ustazah Haifa. Anak saya dua-duanya yang laki-laki maupun perempuan. Itu sama-sama alma mater dengan Ustazah Haifa. Hanya kalau Ustazah Haifa ke Mesir, anak saya ke Malaysia. S2-nya di Malaysia, S1-nya di Indonesia. Gitu. Yeah. Jadi ibu-ibu sekalian, tetapi ini beribi ini kita ya Allah mohon didoakan nih Bu. Banyak mubalik wanita. Yeah. Jangan bola-balik Al-Hasna ngundang saya. Saya ini kalau ceramah sudah ngantuk Ibu. Ini panjenengan habis ngantuk kan? Iya. Iya, ngantuk lenggah nang ngarep dhewek meneh. Lagi saya makanya tadi di tengah-tengah kan saya pelan kan karena ada yang ngantuk Ibu. Iya. Sekarang udah bangun ya. Kita mulai lagi pengajiannya. Jadi ibu-ibu sekalian kembali lagi ke inti masalahnya. Satu, jadikan problema terbesar adalah problema harapan kita dengan akhirat. Jadikan problema terbesar kita adalah problema tentang kekurangan kita dengan akhirat. Jangan dijadikan problema urusan-urusan dunia. Ya. Kenapa? Karena dunia itu ketika kita memperhatikan akhirat, dunia akan ikut. Tergantung usaha kita. Ya, tergantung usaha kita. Tergantung modal kita. Itu dunia. Contohnya misalnya, panjenengan yang menjadi pegawai, panjenengan yang menjadi guru, panjenengan yang menjadi pedagang. Yeah.
Panjenengan mengejar dunya itu hasilnya tetap sama. Contoh, seorang guru ngajar, harapannya gaji. Seorang guru ngajar tidak mengharap gaji, lillahi ta'ala, gajinya sama enggak? Sama ibu. Panjenengan pagi-pagi buka toko, buka warung, ngarep-arep ya Allah, muga-muga sing tuku akeh laris. Dengan panjenengan yang berangkat ke toko, warung, buka warung, bismillah ya Allah. Kalau rame alhamdulillah, kalau sepi ya alhamdulillah. Nek sepi nyong ngarep maca Quran, nek rame tak layani. Hasilnya sama enggak? Sama. Sing ngenes itu yang ngarep-arep laris. Ya Allah, sepi temen ya. Wong padha lalu lalang tok. Mampir delok ngemek lunga. Ya Allah. Nyambut gawe kaya ngene. Ngenes kan? Beda dengan orang yang tertawakal kepada Allah. Enggak ada pembeli, ambil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ada pembeli langsung dilayani terus. Hatinya tenang, hatinya tentram, hasilnya sama dengan yang gelisah, yang marah, yang suudon, yang mitnah. Loh, orang itu kalau ngoyak dunya dan sebelah kono laris banget yang ngarani kono hewes lho. Gitu. Oh, bodoh temen tuku nang kono. Kono wong senenge ngapusi. Kenapa ya wong seneng ngapusi kok laris, sing nganggo dukun kok laris, nyong sing resik orang nganggo dukun ora tau ngapusi kok ora laris. Itu rasane yang namanya orang itu mesti mengalami rezeki fluktuasi. Pasang surut. Nek dong lagi laris enggak kroso. Tidak bersyukur. Tapi kalau lagi sepi ngeluh, ngaran-arani wong dan lain sebagainya. Tidak ibu, ini bukan tipikal wanita solihah. Wanita solihah itu menerima apa adanya. Apa yang ada itulah yang diterima. Modal utamanya adalah 1, ikhlas. 2, syukur. 3, sabar. 4, husnudzon. Dan 5, istiqomah. Nah, kalau kita sudah mempunyai modal 5 ini, hidup nyaman. Oh ya Allah, wis to, orang lain arep bangun omah tingkat 16 merono. Orang lain membeli sepeda motor meneh rono. Silahkan lebaran tetangga sebelah ada parkiran mobil 4. Silahkan. Saya menikmati apa yang Allah karuniakan kepada saya tanpa saya menengok milik orang lain. Yang menjadi tugas saya adalah melihat orang-orang yang berkekurangan, bukan orang yang lebih hebat daripada kita. Iya ibu, itulah kekasih Allah. Yang ada hanya kasihan, ya, yang ada hanya kasihan. Ya Allah tangga kono, nek bodoh. Wis tau yang weruh bodoh nempur tau gak?
nembur beras ping 3 kilo, tuku jahir 1 kilo. Ya Allah, malas teman ya. Gitu. Kemudian panjenengan berpikirkan iki tak kayak kono beba ya. Adanya hanya pengen memberi. Sedangkan yang memberi kita siapa? Allah. Jangan pernah berharap pemberian orang lain. Makanya saya tadi menanyakan masalah kurban, Ibu. Kurban itu melancarkan segala-galanya. Baik dunia maupun akhirat. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Duh Allah, kalau engkau menghendaki aku ditunda kematianku, maka aku akan bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sedekah itu akan terus berjalan terus sampai kapanpun kita di akhirat. Kenapa yang dikeluhkan bukan sholat? Kenapa yang dikeluhkan bukan puasa? Kenapa yang dikeluhkan bukan hal-hal yang lain, tetapi yang dikeluhkan tentang sedekah? Karena sedekah itu usianya paling panjang. Sholat untuk diri sendiri, betul kan? Puasa untuk diri sendiri. Tetapi kalau sudah sampai kepada urusan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berfirman tentang tolong menolong. Sehingga ibu-ibu sekalian, seorang muslimah yang menjadi salihah adalah orang yang sudah suka memikirkan keadaan orang lain. Bukan orang yang mikir awake dhewe, ya Allah, nasib. Rezeki kaya ngene teman. Dilalah yang pisan kolon duwe bojone kaya ngono. Duwe anak 3 ora ana sing prestasi. Duwe mertuane kaya ngono. Lho kabeh dicacat. Hati-hatinya, Bu. Kalau ada orang cerita tentang cacatnya orang lain, jeleknya orang lain, jangan lupa loh, panjenengan sedang berbicara dengan orang jelek. Kalau ada nek nyongke nang kampung nyongke jadinya ora kerasan loh. Kayak nggon ngarepe nyong kae. Ketewe ngapian ning wonge jane nyengite pol kae. Kon sebelah kiwane nyong kae. Ya Allah, kayak pokoknya nek tak critakake leh ngeri lah pokoknya. Apa maneh mburine gonyong. Wala bres wae tukaran wae ana bojo. Nyong jane ora kerasan nang kampung. Jangan lupa lho. Panjenengan sedang berbicara dengan orang yang jelek. Ibu-ibu, kalau panjenengan berbicara dengan orang yang gelendengi orang, jangan lupa. Sekarang dia gelendengi orang itu, suatu saat gelendengi panjenengan. Karena itu sudah menjadi keahliannya. Iya, bergelar DRA. Suka gelendengi. Makanya berbicaralah dengan orang yang tidak suka gelendengi. Wangel golekane, Bu. Wong wedok sing ora tahu glendengi itu angel. Di sini siapa yang tidak suka glendengi? Sing ngacung berarti suka glendengi. Angel kan? Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan lupa. Azab Allah hanya diberikan di akhirat. Panjenengan tidak usah bertanya-tanya, kenapa ya koruptor nang Indonesia kan pateni kabeh karo Gusti Allah. Tidak. Rahmati taghlubu ghadabi. Rahmahku mengalahkan kemurkaanku.
Mereka sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunggu? Taubatnya. Ada enggak orang yang bertaubat dari kecurangannya? Banyak. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh-sungguh bertakwa. Sungguh-sungguh menyenangkan, membahagiakan suami tanpa membalas kejelekan suami. Sungguh-sungguh mendidik dengan tulus ikhlas anak-anak kita. Sungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua, kepada mertua. Sungguh-sungguh berbuat baik kepada sesama, pada tetangga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sedang bertengkar dengan tetangga sambil ngedeng, kamu kelepuk, gimana coba? Itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu matinya mati su'ul khotimah, lagi bertengkar, wah nesu sama anak, kemudian megah mikirkan bojone sing apa ya? Iya. Loh, yang saya hati-hati dengan perasaan-perasaan kita. Santai aja lah. Itu semuanya hanya sementara. Panjenengan yang sekarang sedang punya problema, jangan terlalu menampakkan kesedihan, hanya sementara. Panjenengan yang sekarang ekonominya lancar, jangan bangga. Itu semuanya hanya sementara. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan apapun yang terjadi dari musibah yang terjadi di alam semesta ini atau terjadi pada masing-masing individu kita, kecuali semuanya itu sudah tertulis oleh Allah. Jangan lupa itu. Kesedihan itu sudah tertulis oleh Allah. Pada tanggal gitu kan? Yeah. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2040, seorang istri bernama ini ditinggal mati oleh suaminya. Itu sudah ditulis, enggak usah sedih. Enggak usah mewek terus, ya Allah njur nyong karo sapa. Malah nangisi awake dhewe. Ya kan seringkali orang itu sedih itu jebul melas karo awake dhewe. Mas nyenengan kok mati ndese to, Mas. Nyong sedih. Nyong karo sapa? Ya nyong dhewean, Itu memelas awake dhewe, tidak Ibu. Orang yang meninggal dunia artinya orang yang sudah dibebaskan. Ya gitu ya. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih dunya yallati ja'alta fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi waj'alil hayata waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Kita dah nyuwun kok. Jadikan hidup ini adalah tambahan-tambahan kebaikan amal ibadah hamba, wahai Allah. Dan jadikan kematian hamba adalah berhentinya hamba dari perbuatan maksiat. Jadi orang yang mati itu lebih beruntung daripada yang masih hidup. Iya. Kalau sudah mati selesai sudah. Wa alaisal insan illa ma sa'a. Dan manusia hanya membawa apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan semua yang telah dia lakukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangisi kaya ngopo ya gawane kaya ngono kuwe. Gitu.
Lah mbok panjenengan ditangisi oleh putra panjenengan, ya panjenengan ya kaya ngono kuwi le salat biyen ora khusyuk. Panjenengan ditangisi, ibu kok meninggal ini. Padahal ibu kan sedekahnya masih sedikit ya bu, gitu. Iya. Kenapa ibu meninggal dunia ibu? Padahal ibu kan masih galak banget ibu. Masih nyengit dengan bapak, masih galak dengan aku dan adik-adik. Kenapa ibu meninggal dunia? Kenapa ibu tidak taubat sebelum dan lain sebagainya? Menyesalnya anak gitu kira-kira. Iya. Iya nggak sih bu? Kira-kira kalau kita meninggal dunia, anak-anak menyesali apanya? Iya, paling-paling menyesali ibu. Nek ibu sedo nyong karo sapa? Nyong yo nek njaluk duit karo sapa? Iya, itu terjadi pada adik saya dulu. Iya. Adik saya ketika ibu saya meninggal dunia, dia nangis semacam itu. Kenapa? Karena seumur-umur belum pernah minta duit bapak. Yang mendominasi keluarga ibu. Semua urusan keluarga ibu, apa-apa ibu meninggal dunia kelaung gitu semuanya. Iya, panjenengan juga gitu ibu. Panjenengan itu harapan anak-anak, sandaran suami, bahkan mungkin sandaran orang tua panjenengan. Jangan meninggal dunia dulu ya bu. Iya, kalau panjenengan meninggal dunia sedih semua orang. Ya, sedihnya yang paling akhir adalah sedihnya long durung dadi wanita solihah kok sudah meninggal dunia. Jangan lupa ibu, jangan lupa tidak ada hubungan meninggal dengan sakit. Tidak ada hubungan meninggal dengan sakit. Sakit itu hanya sebagai perantara saja. Sakit hanya sebagai perantara saja. Saya dulu pernah cerita tetangga saya habis makan habis makan malam di waktu isya, di waktu setelah salat isya. Sehat walafiat. Ketika habis salat makan, habis salat habis makan, sehabis makan, ya, istrinya nyingkirkan bekas makanan itu ada piring, ada mangkok dan lain sebagainya. Suaminya itu di meja makan gini. Ketika sudah selesai semuanya disingkirkan, istrinya membawa lap meja. Istrinya ada bilang, "Pak, nek arep sarean nang kamar wae lah, Pak." Kenapa? Karena lah kok disenggol nek kelampruk jatuh sudah meninggal. Sakit enggak? Sama sekali enggak sakit. Gitu. Sudah dikehendaki oleh malaikat. Makanya Allah berfirman, "Walan tadri fi ayyi ardin tamut." Enggak itu jamnya kecepatan. Enggak, saya enggak terima. Ya, sekarang baru jam 2. Ya, sekarang baru jam 2 lebih dikit. Ibu-ibu sekalian, demikian pelajaran kita sore hari ini. Siang hari ini alhamdulillah terang benderang, bejo yang enggak bawa payung, bejo yang enggak bawa mantel. Iya. Karena kadang-kadang saya sering kasihan dan jamaah pengajian tiba-tiba berhujan, ada yang dengak-dengok, yang orang payung. Padahal yang beora. Ada yang bisik, muka-muka pengajiannya aja rampung dinginnya gitu. Kalau panjangnya sekarang sudah batin dari tadi, orang rampung-rampung talah gitu ya. Soalnya nggak hujan gitu. Keburu hujan, kita emang hujan ini udah rintik-rintik kita ya. Baik ibu, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Saya ingin bertanya, ini seharusnya ngisi siapa ini? Nggak mungkin.
Kalau saya biasanya seminggu sebelumnya, ini sehari atau 2 hari sebelumnya. Oh, yang menghubungi lalen. Ya biasanya menghubungi pengajian itu kan paling tidak seminggu sebelum. Ini 1,5 hari sebelum. Iya, saya lihat jadwal, alhamdulillah kosong. Ya, gitu. Ya. Ibu sekalian, tolong sampaikan. Saya itu dengan para mubarik nggak pernah ketemu. Saya itu jarang sekali ketemu dengan Ustazah Eva, dengan ustadz-ustadz yang lain nggak ketemu. Saya datang, mereka nggak ngisi. Mereka ngisi, saya nggak datang. Kan itu ya. Iya. Iya. Jadi angel bang ketemu. Tolong ibu-ibu, mumpung saya ingat, kalau ketemu dengan Ustazah Eva, tolong sampaikan salam dari saya. Yeah, gitu. Oke, demikian ibu-ibu, ada salah saya mohon maaf karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.